Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, di mana kalian telah mempelajari kehidupan manusia dan sejarah pada bab sebelumnya. Saya harapkan kalian paham mengenai materi-materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Ya, kita akan membahas itu. Oke, pada masyarakat praaksara. Ini ya, kita akan bahas ini, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Oke, ya. Nah, kita akan bahas dulu mengenai masa praaksara. Sebenarnya masa praaksara itu apa sih, kan gitu ya? Apa yang disebut sebagai masa praaksara? Nah, secara etimologi, istilah dari praaksara ya, ini berasal dari kata pra ya, yang berarti sebelum ya, dan ya, aksara yang berarti apa? Aksara ya, tulisan. Oke, jadi secara etimologi ya, ini dari kata pra dan aksara ya, berarti kalau praaksara itu adalah masa di mana sebelum mengenal tulisan ya, atau belum mengenal tulisan. Masa praaksara itu juga disebut pre ya, history ya, history ya, prehistory ya, sama ya, prehistory. Prehistory ini dalam bahasa Inggris ya, pre artinya adalah sebelum, sedangkan history ya artinya adalah sejarah. Jadi prehistory itu adalah ya, masa di mana belum mengenal sejarah ya, belum mengenal sejarah. Nah, selain prehistory ya, praaksara ini juga disebut nir ya, leha ya, disebut sebagai nirleha. Nah, nirleha ya, dari nir ya, ini artinya adalah tidak ya, nir artinya adalah tidak atau ya, tanpa. Nah, sedangkan lekha ya, ini artinya adalah
tulisan. Ya, berarti nilai H itu artinya apa? Ya, nilai H berarti ya zaman ya sebelum zaman sebelum ya, mengenal tulisan, gitu ya. Oke, ini ya. Jadi saya ulangi untuk kehidupan ya masyarakat. Oke. Untuk kehidupan masyarakatnya. Tadi ya. Ya, saya ulangi tadi ya. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Oke, tadi ya. Secara etimologi, ya, praaksara itu ya, ada pra dan ada aksara. Pra ini artinya sebelum ya, sedangkan aksara artinya tulisan. Gitu ya. Jadi zaman praaksara ya, zaman praaksara ini artinya adalah zaman sebelum atau belum mengenal tulisan. Praaksara itu juga dalam bahasa Inggris adalah prehistory. Ya, jadi pre itu sebelum, history itu sejarah. Oke, jadi artinya adalah belum mengenal sejarah. Nah, sedangkan praaksara sendiri itu ada nirleha, gitu ya. Nir itu tuh tidak atau tanpa, sedangkan leha itu adalah tulisan. Berarti nirleha adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Jadi itu ya masa praaksara. Gitu. Nah, dalam perkembangannya, gitu ya, kita hapus ini. Oke. Dalam perkembangannya, oke ya, dalam perkembangannya sejarawan memilih menggunakan istilah praaksara. Ya. Jadi dalam perkembangannya sejarawan menggunakan kata praaksara dibandingkan dengan prasejarah. Ya. Penggunaan istilah prasejarah dalam menggambarkan perkembangan kehidupan manusia pada saat belum mengenal tulisan itu dianggap kurang tepat. Jadi kenapa dianggap kurang tepat? Karena para sejarawan ini berpendapat sebelum mengenal tulisan, manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan walaupun tingkatannya sederhana.
Oleh karena itu, ya, istilah prasejarah berarti kan belum mengenal sejarah, ini kurang tepat. Kenapa? Ya karena tadi, ya, karena para sejarawan itu menganggap bahwa, ya, pada masa itu sudah ada sejarahnya, ya, ditandai dengan menghasilkan kebudayaan walaupun masih rendah, gitu ya. Jadi kita silakan adalah praaksara. Masa praaksara itu sendiri dimulai dengan seiring keberadaan manusia di bumi. Ya, meskipun demikian, awal keberadaan manusia di bumi ini belum dapat dipastikan. Ya. Nah, terus kalau belum dapat dipastikan, ada pertanyaan seperti ini. Kapan zaman pra, ya, aksara berakhir? Kapan? Zaman praaksara itu berakhir kapan? Ya, zaman praaksara ini berakhir ya jika sudah, ya, sudah ini ya, sudah ditemukannya, ya, tulisan. Maka zaman praaksara ini berakhir. Nah, kondisi tersebut, ya, kondisi ini ya, jika sudah ditemukan tulisan, nah, menyebabkan akhir dari masa praaksara. Ya, akhir dari masa praaksara, setiap negara, ya, setiap kebudayaan, setiap tempat-tempat di bumi ini memiliki masa yang berbeda-beda. Oke, memiliki masa yang berbeda-beda akhir dari masa praaksara. Contohnya, kita contohkan misalnya wilayah, ya, Mesopotamia, gitu ya. Wilayah Mesopotamia ini mengakhiri masa praaksara, ya, dan mulai mengenal tulisan pada 3000 tahun sebelum Masehi. Ya. Adapun masyarakat di kepulauan Indonesia, ya, di Indonesia itu sendiri, ya, memasuki masa, ya, mengenal tulisan, ya, ini ditandai dengan adanya yupa. Nah, yupa ini adalah sebuah prasasti, ya, yang ditulis dengan huruf Pallawa. Oke, berarti kan sudah mengenal tulisan. Yupa ini dari kerajaan Kutai. Gitu ya. Nah, ada pula, saya hapus dulu.
Ada pula kita lanjutkan, ada pula pembabakan masa praaksara, gitu ya. Kalau pembabakan masa praaksara ini berdasarkan geologi. Nah, berdasarkan geologi, ya, menurut geologi, pembabakan masa praaksara ini dibagi menjadi satu, ya, ada Archaikum, ya. Terus yang kedua ada Paleozoikum, ya, gitu ya. Terus yang ketiga, gitu ya, ada Mesozoikum. Nah, yang keempat ada Neozoikum. Ya, jadi menurut geologi, ya, ini dibagi menjadi 4, ada Archaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Ya. Nah, sedangkan Neozoikum ini terbagi lagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan kuarter. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu, mulai dari Archaikum terlebih dahulu. Saya hapus dulu. Nah, Archaikum itu apa sebenarnya? Ya. Ya. Kita akan bahas Archaikum, zaman Archaikum atau Azoikum. Ya. Zaman Archaikum atau Azoikum. Nah, pada masa zaman Archaikum, ya, ini merupakan masa awal, ya. Jadi zaman awal. Artinya pada masa ini, ya, pembentukan, ya, bumi dari, ya, inti, ya, menuju ke kulit bumi, ya, pada masa ini, gitu ya. Nah, masa Archaikum ini, ya, ditandai dengan satu, ya, apa tandanya? Ya, belum, ya, belum adanya kehidupan, ya, atau tidak adanya kehidupan. Nah, ini satu. Yang kedua, cirinya yaitu kondisi bumi, ya, tidak stabil. Nah, yang ketiga, ya, udara masih sangat panas. Oke, gitu ya. Ini Archaikum. Nah, terus yang kedua ada Paleozoikum, ya. Yang kedua ini ada Paleozoikum. Sebentar. Ini saya hapus dulu.
dulu. Oke. Nah, ini sudah kehapus. Yang kedua ada Paleozoikum. Nah, pada masa Paleozoikum, ya, ini disebut zaman primer. Nah, primer ya berarti awal ya. Setelah awal ya, utama berarti ini ya. Utama, primer. Maksudnya adalah masa ketika permukaan bumi mulai terbentuk hidrosfer dan atmosfer. Nah, Paleozoikum ini sudah mulai adanya tanda-tanda kehidupan. Berarti di sini sudah ada ya kehidupan. Oke, gitu ya. Nah, contoh kehidupannya apa? Ada ubur-ubur ya. Pokoknya adalah binatang yang tidak bertulang belakang. Gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu tadi adalah Mesozoikum ya. Yang ketiga tadi ada Mesozoikum. Oke, yang ketiga ada Mesozoikum. Ini disebut sebagai zaman kedua atau sekunder ya. Tadi primer, sekarang sekunder, zaman kedua. Nah, pada zaman ini ya, ciri-cirinya satu, sudah ada binatang ya, reptil yang ya berkembang ya, menjadi ya, besar. Contohnya ya misalnya ya kalian mengenal dinosaurus dan lain sebagainya, itu ada hidup di zaman Mesozoikum. Oke, itu ya. Tadi sudah ada 3. Ada Archaikum, Paleozoikum, Mesozoikum. Berarti yang terakhir ada Neozoikum. Oke. Ada Neozoikum. Oke, yang terakhir ada Neozoikum. Neozoikum itu terbagi menjadi 2 tadi ya. Ada tersier dan ada kuarter. Nah, pada zaman ini itu juga bisa disebut sebagai zaman di mana terjadi perkembangan jenis kehidupan ya di samping reptil ya, ada misalnya burung ya, ada unta, terus ada ikan dan lain sebagainya. Sedangkan pada masa kuarter pada masa kuarter ini dibagi menjadi 2, ada kala Pleistosen dan kala Holocene ya, atau ini bisa disebut diluvium
Ya, yang Holocene disebut alluvium. Gitu ya. Nah, kala Pleistosen itu ya ini adalah zaman es. Sedangkan kala Holosen ya itu muncul manusia cerdas, tapi bukan seperti kita. Itu disebut Homo sapiens. Sedangkan pada kala Pleistosen itu ada manusianya ya, manusia pendukungnya adalah Pithecanthropus ya, erectus. Gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya ya ada pertanyaan, masa praaksara dimulai seiring keberadaan manusia di bumi, kan gitu. Nah, akhir masa praaksara ditandai dengan perkembangan apa? Ya, perkembangan budaya tulis, kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan mengenai manusia purba yang ada di Indonesia khususnya ya. Kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia ini masih dalam bab kehidupan masyarakat awal masa praaksara. Penemuan manusia purba di Indonesia gitu ya, itu ada di Sangiran ya, ada di Mojokerto, ada di Wajak ya, ada di Pacitan, ada Trinil, Ngandong ya, terus ada Gunung Sampung gitu. Jadi bukan di laut ya, tapi ini ada Sangiran ya, Gunung Sampung, Pacitan, Wajak, Mojokerto gitu. Nah, kita akan bahas dulu manusia-manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada di Sangiran. Ya, ini ya. Sangiran, Jawa Tengah. Penemuan fosil pertama di daerah Kalioso ya. Kalioso ini ya. Kalioso. Ini yang pertama. Pada tahun berapa? Tahun 1864 oleh Scamuling, oke. PEC Scamuling. Nah, pada tahun 1900 gitu ya, saya tulis ulang di sini. Tahun 1934 ya, ada JHR Ford ya, Koenil Swald ya, di sini ada ya, menemukan artefak litik di wilayah Ngembung ya, di wilayah Ngebung. Nah, penemuan fosil-fosil di kompleks Sangiran ditemukan dalam seri geologis ya, stratigrafis yang diendapkan tanpa putus selama lebih dari 2 juta tahun. Nah, formasinya seperti apa? Ini ada formasi pucangan terjadi sekitar 1,8 juta tahun yang lalu setelah terjadi letusan gunung berapi yang mengubah bentang alam Sangiran ya, yang mengubah bentang alam Sangiran menjadi lautan dangkal. Terus selanjutnya di atas lahar ditemukan endapan lempung. Nah, endapan lempung yang sebagian besar berupa lempung hitam
dan dinamakan formasi pucangan. Jadi formasi pucangan itu ditemukan sekitar 1,8 juta tahun yang lalu di atas lahar, ya, di atas lahar di Sangiran. Namanya adalah formasi pucangan. Formasi ini mengandung gastropoda, ya, yang sangat penting karena telah memberikan beberapa fosil manusia dengan berbagai variasi morfologis yang merupakan paling praaksara di Sangiran. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ada formasi Kabuh. Formasi Kabuh ini terjadi pada periode 0,7 hingga 0,3 juta tahun yang lalu. Pada 0,7 hingga 0,3 juta tahun yang lalu ini terjadi letusan gunung berapi yang antara lain Gunung Lawu dan Merapi yang memuntahkan jutaan kubik pasir vulkanik dan material yang kemudian diendapkan oleh sungai yang ada di sekitar sehingga menutup lapisan Grensbank. Gitu ya. Dalam periode lebih dari 0,5 juta tahun, ya, ini ya, lapisan ini, sehingga menimbulkan dan meninggalkan endapan fluvio-vulkanis setebal 40 meter yang dikenal dengan formasi Kabuh. Nah, selanjutnya untuk Grensbank, ini ya, Grensbank. Nah, Grensbank itu apa? Tadi kan disebutkan di sini ya, Grensbank. Ya, menutup lapisan Grensbank. Grensbank ini merupakan konglomerat silika stadium lanjut yang menempel di atas formasi pucangan dengan ketebalan 1-4 meter. Lapisan ini menjadi penanda batas formasi pucangan dan Kabuh. Nah, di lapisan ini ditemukan rahang bawah Sangiran 8 yang disebut sebagai Meganthropus B. Nah, sedangkan ada formasi Notopuro ini sekitar 250.000 tahun yang lalu dari lahar vulkanis tadi dan bebatuan andesit yang berukuran kerikil hingga bongkahan diendapkan lagi di Sangiran. Pengendapan ini berlangsung cukup singkat, yaitu 70.000 tahun. Itu formasi Notopuro. Nah, lapisan inilah yang menjadi ciri khas dari formasi Notopuro. Kenapa seperti itu? Karena fosil binatang dan vertebrata banyak dijumpai pada lapisan ini. Nah, dari tadi kita membahas mengenai lapisan-lapisan tanah yang ada di Sangiran. Ini ya. Kalau kita gambarkan, misalnya gini, kita gambarkan, nih ya, ini, oke, ini ya, ini misalnya lapisan tanah, gitu ya. Kotak ini adalah lapisan tanah. Oke. Nah, ini kita bagi ya. Ini ada formasi di sini, set ya. Terus set gini ya. Lagi, aduh, ini kembali.
Ini ya. Ini saya hapus dulu semuanya saja. Kita ulangi. Oke, kita ulangi. Misalnya ini ya, kita lapisan tanah tadi. Set, ini ya. Kita gambar lapisan tanah tadi. Nah, ini. Oke, yang pertama yang mana? Yang pertama adalah yang mana? Yang paling bawah. Yang paling bawah adalah formasi pucangan. Pucangan. Ini yang paling bawah. Ya, terus masuk ke gris. Ini di Kabuh ya. Kabuh. Terus ini formasi Noto Puro ya. Nah, Grisbangnya di mana? Ya, Grisbangnya di sini. Ya, ini saya kasih warna. Oke, nah Grisbangnya di sini nih. Ini namanya adalah Greensbank. Oke, gitu ya. Jadi di antara ini, di antara Kabuh dan Pucangan itu Greensbank. Ini adalah lapisan tanah yang ada di Sangiran. Kita lanjut. Untuk manusia purba di Indonesia tadi ya, jadi ada Sangiran, sekarang ada di Kedung Brubus, Madiun, Jawa Timur, di mana di desa Kedung Brubus ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar dengan geraham yang masih tersisa. Ini ditemukan pada tahun 1890. Kemudian temuan ini diberi nama Pithecanthropus E. Ya, terus yang ketiga ditemukan di Trinil Ngawi, Jawa Timur. Nah, pada daerah Trinil Ngawi, Jawa Timur ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha oleh Eugene Du Bois di Trinil. Ya. Jadi yang menemukan adalah Eugene Du Bois. Oke. Nah, selanjutnya ada di Perning Mojokerto, Jawa Timur. Untuk Perning Mojokerto, Jawa Timur ini pada tahun 1936 ini von Koenigswald dan Duiswald ya menemukan atap tengkorak anak-anak berusia 3-5 tahun. Dengan tengkorak dicirikan menyempit pada tulang kening bagian osipital yang meruncing. Ini merupakan ciri-ciri kuat dari Homo erectus. Nah, penemuan Homo erectus di Mojokerto ini merupakan individu Homo erectus yang paling yang paling praaksara di Indonesia. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan mengenai Homo erectus Homo erectus itu merupakan
manusia purba yang ditemukan oleh siapa? Ya oleh von Koenigswald dan Duisburg. Dan merupakan manusia purba yang paling praaksara, jadi paling tidak ngerti tulisan. Hanya kebudayaan-kebudayaan yang sederhana saja. Mungkin ini ada di berburu dan meramu tingkat awal. Jadi berburu dan meramu tingkat awal berarti manusia pendukungnya adalah Homo erectus yang ditemukan di Perning Mojokerto, Jawa Timur. Nah, yang kelima ada di Ngandong, Blora, Jawa Tengah. Nah, pada tahun 1931 Tirhar menemukan endapan teras yang mengandung fosil vertebrata di aliran Bengawan Solo. Kemudian pada tahun 1933 berlangsung penggalian antara Opernord dan von Koenigswald. Kemudian menemukan tengkorak di mana oleh Opernord ini didefinisikan atau dideskripsikan sebagai kelompok Homo erectus, di mana diperkirakan berumur antara 300.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau di Ngandong itu tokohnya ada Tirhar yang pertama tahun 1933, sedangkan yang kedua ini 31, maaf, untuk 33 itu ada Opernord dan von Koenigswald. Nah, untuk sambung macan Sragen ini ditemukan tahun 1973. Di mana ini pada sambung macan Sragen, Jawa Tengah ini ditemukan Servus Leidekiri, ya. Terus ada Servus Hippelapus dan lain sebagainya. Komposisi di sambung macan ini mengkhususkan kehadiran Homo erectus dan Homo soloensis, serta ada Elepas sp dan Patera tiguris soloensis, gitu ya. Ini penemuan manusia purba di Indonesia. Nah, kita akan bahas sampai sini ya. Terakhir ini ada jenis-jenis manusia purba. Ini nanti cepat saja ya. Ada von Koenigswald, ini tadi 1934 sampai 1941 ditemukan di Sangiran, menemukan Meganthropus paleojavanicus. Nah, cirinya apa? Ini cirinya silakan dipahami. Ada hidup kisaran 2 sampai 1 juta tahun yang lalu, memiliki tubuh kekar, memiliki bentuk geraham, rahang yang relatif besar, memiliki tulang pipi yang relatif tebal. Makanan pokok adalah tumbuh-tumbuhan atau vegetarian. Ini adalah ciri dari Meganthropus. Nah, sedangkan ciri dari Homo yang ditemukan oleh Riskotten dan von Koenigswald pada tahun 1889 dan von Koenigswald dan Weidenreich pada 1931 dan 1934, di mana menemukan Homo soloensis, di mana Homo cirinya adalah tengkorak bervariasi ya, 1000 sampai 2000 cc ya. Terus
rata-rata nilainya tengkoraknya adalah 1350 sampai 1450 ya. Terus tinggi badannya itu 130 sampai 210 dengan berat badan 30 sampai 150 kilo. Kemudian kalau dinilai dari segi otaknya, manusia jenis Homo ini lebih berkembang. Ya. Terus dari struktur giginya, untuk giginya mengecil. Beda dengan Meganthropus di mana rahang ya geraham ini besar ya. Nah, ini berjalan serta berdiri dengan tegak dan koordinasi otot sudah jauh lebih seimbang. Terus selanjutnya ada Pithecanthropus. Seharusnya tadi Meganthropus, Pithecanthropus lalu Homo ya, tidak apa-apa kita kebalik. Nah, Pithecanthropus ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890 di Trinil, di mana Eugene Du Bois ini menemukan Pithecanthropus erectus. Tingginya ini ya, ciri-cirinya silakan kalian catat di buku catatan kalian. Oke, wajahnya menonjol ke belakang, ya, volume tengkorak, alat pengunyah dan lain sebagainya. Ini ada perbandingan. Nah, ini ya. Oke, ini Homo sapiens, ini Homo neanderthalensis, ini Homo erectus, ini Homo habilis. Ini adalah Australopithecus afarensis. Gitu ya. Dari jenis otaknya saja sudah berbeda. Ini adalah ciri-ciri dari manusia purba yang ada di Indonesia. Oke, jadi untuk materi kali ini kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di asal usul nenek moyang Indonesia pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.